Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya sobat jalan-jalan, balik lagi nih. Banten adalah sebuah provinsi di Pulau Jawa yang beribu kota di kota Serang. Dikenal dengan nama Bantam pada masa lalu. Dahulu Banten adalah kota pelabuhan yang sangat ramai, serta dengan masyarakat yang terbuka dan makmur. Wilayah Kesultanan Banten sampai daerah Lampung. Kali ini, tim dari Jalan-Jalan You bakal memberikan cerita warisan budaya yang ada di Banten ini. Penasaran? Jalan-jalan yuk! Hai Sobat Jalan-Jalan, balik lagi bersama aku Kiva di Jalan-Jalan Yuk. Sobat Jalan-Jalan, di episode kali ini Kiva lagi ada di alun-alun kota Serang nih, di belakang Kiva Sobat Jalan-Jalan. Dan kalian tahu kan Sobat Jalan-Jalan, kalau Indonesia itu memiliki budaya yang banyak atau kaya akan budaya. Dan setiap provinsinya itu memiliki nilai budayanya masing-masing Sobat Jalan-Jalan. Contohnya tempat Kiva berdiri saat ini yaitu Provinsi Banten yang juga meninggalkan banyak peninggalan warisan bersejarah. Contohnya adalah peninggalan keraton-keraton dan juga benda bersejarah seperti Golok Banten Sobat Jalan-Jalan. Wah, menarik banget Kiva episode kali ini. Kira-kira bakal kayak gimana? Sobat Jalan-Jalan penasaran? Makanya ikutin terus Kiva di Jalan-Jalan Yuk. Satu dari banyaknya warisan budaya yang ada di Banten ini adalah golok. Golok merupakan salah satu senjata tradisional asli Banten yang dipadukan oleh pencak silat. Kegiatan pencak silat dengan menggunakan senjata golok masih tetap dilestarikan sampai saat ini. Sebagai contoh, perguruan silat Beksi Putrajaya Haji Syahra dan perguruan seni golok Indonesia cabang Lampung, serta perwakilan dari Sopang, Sulawesi Selatan. Senjata khas Sulawesi seperti alameng patabe banyak ditemukan di wilayah Banten, yang merupakan sebuah bentuk bukti persaudaraan kuat Sulawesi Selatan antara Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Halwati Al-Makassari Al-Bantani atau Tuan Tasalam Makari Goa dengan Kesultanan Banten. Wah, selamat siang semuanya. Tadi seru banget Sobat Jalan-Jalan, ada penampilan yang keren dan juga menarik banget nih, pencak silat ya Bah ya? Asli dari Banten, Nusantara kita bilang. Oh, itu Pertama Nusantara. Banten. Berarti latihannya di daerah Banten? Ya, sebagian daerah Banten dan sebagian di tempat dia punya sanggar masing-masing. Oke. Tujuan dari adanya pencak silat ini tuh apa sih mungkin untuk menjaga? Nah, pertama, satu kita mempertahankan bela diri para leluhur kita. Kita lestarikan ini mereka ini teman-teman kita untuk menjaga satu itu sendiri biar tetap berkembang dan anak cucu tuh kita akan bisa mempelajari. Lagi ke generasi-generasi selanjutnya. Betul. Ya. Pencak silat tetap eksis. Wow. Untuk golok itu sendiri karena memang golok ini tertuang dalam naskah Siksa Kandang Kersian, ya memang ini merupakan saksi bisu perjuangan bangsa Indonesia yang patut kita jaga dan patut kita lestarikan. Baik itu dari bentuk goloknya sendiri maupun dari nilai seni, estetika ataupun estetiknya, dan juga kalau memang seandainya golok ini menjadi warisan untuk anak cucu ke depan, apa salahnya kita jaga, kita lestarikan. Dan golok ini bukan hanya terdapat di Banten seperti
kata Abah ya tadi ucapan ya Abah ya, memang tapi khususnya untuk penamaan golok itu sendiri tertulis dalam naskah Kisah Kandang Keresian. Karena golok ini merupakan sebuah pusaka dan senjata Nusantara. Seperti itu kurang lebihnya. Ini jenisnya golok apa, Pak? Ini jenisnya jenis golok Salam Nunggal Banten ya. Bentar. Nah, Wah. Ada artinya ya? ya sedikit saya jelaskan. Karena memang golok ini golok asli Banten, bentuk bilahnya salam nunggal, dan ini perahnya ini ceker kidang. Dan ini salam nunggal ini sendiri mengandung artian bahwasanya salam itu mengandung arti suatu salam keselamatan, mengandung unsur doa. Dan nunggal itu kita menyatu kepada Sang Pencipta. Jadi salam nunggal itu sendiri merupakan salam keselamatan itu untuk diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Seperti itu kurang lebih. Jadi dan tadi juga pencak silatnya dipadukan dengan atraksi golok. Ya betul sekali. Jadi semakin cinta akan Indonesia dan juga menjaga Betul warisan-warisan sekali, yang ada di Indonesia seperti ya, itu. baik bela diri Yang harus maupun tetap kita jaga. Iya, wow, keren sekali. Nah, selanjutnya juga kita lihat ini ada yang menggunakan pakaian adat dari Bugis. Oh iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih apa sih Silakan, hubungannya monggo, Day. dengan penampilan hari ini atau mungkin ada sejarahnya gitu. Ya, perkenalan. Agak dikit dulu Pak, biar kedengeran suaranya. Nama saya Ayi dari Parewa Lamata Sosopeng. Saya datang ke sini sebenarnya hanya ingin jalan-jalan, tapi karena kekerabatan dengan teman-teman pecinta golok itu sudah terbangun sejak dari dulu. Itu terlihat dari sejarah Sultan Ageng Tirtayasa yang mengangkat Syekh Yusuf Tuan Tasalamaka menjadi penasehat di Kesultanan Banten. Dan Banten dengan Bugis itu, Bugis Makassar pada umumnya sejak Sultan Ageng Tirtayasa berperang melawan Belanda pernah berjuang bersama i Manongkari dan Karenggaleson dengan Karengde Manaba. Jadi sejak pendahulu kita sudah dengan Banten itu sudah terjalin sangat erat, bahkan sampai ke golok itu sudah ada kemiripan dengan pusaka-pusaka dari Sulawesi gitu, Pak. Wah, keren sekali. Jadi sobat jalan-jalan, sudah dari zaman dahulu Bugis Makassar dengan orang Banten itu sudah ada relasi yang baik, bahkan perjuangannya pun bekerja sama gitu ya Pak ya. Dan selanjutnya juga di sini di dekat Benteng Spellweek ini juga ada pemukiman dari orang-orang Bugis ya. Betul sekali. Keren sekali ya. Makasih banyak atas penjelasan-penjelasannya Bapak. Sehat selalu dan semoga semua ini bisa dijaga dan bisa terus diteruskan ke generasi-generasi selanjutnya. Keren-keren banget ya tadi penampilannya. Tepuk tangan dulu dong. Oke Sobat Jalan-Jalan, semakin seru pembahasan kita, tapi Sobat Jalan-Jalan jangan kemana-mana. Tetap di Jalan-Jalan Yuk! Makasih. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Ya, Sobat Jalan-Jalan. Banten pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Setelah Kerajaan Tarumanagara runtuh, dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda. Pada tahun 1527, Maulana Hasanuddin mendirikan Kesultanan Banten di wilayah bekas Banten Girang. Ketika sudah menjadi pusat kesultanan, Banten merupakan salah satu pusat perniagaan penting dalam jalur perniagaan internasional di Asia. Peninggalan bangunan bersejarah seperti Benteng Spellweek ini.
Sobat jalan-jalan, menurut informasi yang Kiva baca, jadi benteng Spelwijk ini tuh dibuat oleh orang-orang Belanda untuk berlindung dari serangan para pengikut Sultan Agung Tirtayasa. Ini luas banget loh sobat jalan-jalan, dan aku lagi mengelilingi ini. Ada lagi warisan budaya di Banten ini, yaitu Keraton Surosoan dan Kaibon. Surosoan sendiri dibangun sekitar tahun 1522 hingga 1526 pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, yang kemudian dikenal sebagai pendiri dari Kesultanan Banten. Sementara Keraton Kaibon, keraton ini dibangun untuk Ibu Sultan Safiuddin, Ratu Aisyah yang pada saat itu berkedudukan sebagai Sultan ke-21 dari Kerajaan Banten. Mengingat Sultan Safiuddin masih sangat muda, masih berumur 5 tahun, untuk memegang tampuk pemerintahan. Keraton Kaibon ini dihancurkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1832 bersamaan dengan Keraton Surosoan. Lokasi Keraton Surosoan sendiri dekat dengan Masjid Raya Banten. Di sini juga menjadi tempat pilihan menarik yang bisa kalian kunjungi jika ke Banten. Jalan-jalan yuk! Halo, selamat siang. Selamat siang. Aku sudah bersama dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Babas. Saya selaku koordinator Satgas Banten Lama dari tim keamanan dan kebersihannya di bawah naungan di Dinas Perkim Provinsi Banten. Oke Pak, boleh nggak sih aku nanya-nanya tentang tempat ini, khususnya Keraton Surosoan. Oke, Surosoan ini bagaimana sih Pak tempatnya? Keraton Surosoan itu peninggalan sejarah ya pada masanya Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama di Banten. Gitu, berdirinya Keraton Surosoan itu pascanya beliau. Nah, kemudian terkait hal-hal yang lainnya, wisata di Banten Lama itu disebutnya dengan adanya wisata religi ya, gitu. Jadi saat ini menjadi wisata religi ya? Ya, betul. Memang ada apa sih Pak di keraton ini? Di keraton ini sejarahnya sangat banyak ya. Artinya selain peninggalan pun ada makom sultan di dalam itu. Di situ terdapat makom Sultan Maulana Hasanuddin, kemudian makom Sultan Ageng Tirtayasa, makom Sultan Abdul Fadl, dan Sultan Abdul Mufakhir. Banyak yang lainnya juga. Oke, berarti para sultan yang ada di Banten ini ya. Gitu. Dan selanjutnya nih, kita lihat di sebelah kita ini ada Masjid Agung. Memang Betul. dari komplek ini boleh dijelaskan nggak sih ada apa aja? Objek wisatanya seperti yang dilihat sekarang menara Masjid Banten itu yang menara yang memang itu masa peninggalannya beliau gitu. Seperti kayak Masjid Agung Banten juga pada masanya beliau juga gitu kan. Di sini ada sejarahnya seperti kayak ada museum ya kan. Museum, kemudian ada Istana Keraton Surosoan, di dalamnya juga terdapat artefak-artefak lah ya, gitu, peninggalannya gitu. Dan sebelah sini juga tadi kita lihat ada pelabuhan ya Pak ya? Betul, Mungkin ada dalam pelabuhan. sejarahnya itu seperti Nah, dulu memang Banten tuh tempat ini ya, perdagangannya sudah sangat, bahkan sebelum internasional ya, sangat meluas gitu kan intinya. Di samping Surosoan juga di sini wisata religi itu ada Spelwijk, ya, kemudian ada Kaibon, kemudian ada Masjid Pecinan ya. Nah, itu bagian daripada merupakan sejarah yang di sini juga. Gitu. ada di Banten ini ya Pak Iya. ya. Kalau boleh tahu sekali lagi Masjid Agung Banten ini sudah berapa kali sih mengalami revitalisasi ya? Apalagi dilihat ini sudah ada seperti desain di Betul. Nah, yang sekarang ini terakhir revitalisasi itu digagas oleh Pak Gubernur Banten, yaitu pada masanya Pak WH Wahidin Halim. Beliau itu merevitalisasi pada tahun 2017 kemarin. Makanya dibentuk seperti ini, ada payungnya seperti ala-ala Madinah lah ya, gitu. Baik, terima kasih banyak Pak atas Siap. penjelasannya semuanya. Nah, buat sobat jalan-jalan nih, kalau misalkan kalian mau berlibur dan juga kalian mau mencari tempat wisata religi, Keraton Surosoan ini bisa menjadi tempat ya Pak ya. Dan di Banten ini juga masih ada banyak lagi. Betul. Terutama di Keraton Surosoan ini kalian bisa berwisata religi dan datang ke makamnya dari para sultan yang ada di Banten.
Betul. Sehingga Sobat Jalan-Jalan, terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Sehat selalu. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Oke Sobat Jalan-Jalan, dalam rangka edukasi masyarakat tentang senjata tradisional Banten, Golok, Seminar Internasional Golok Banten di Mata Dunia. Kegiatan ini diinisiasi oleh Kepolisian Daerah Banten dengan tujuan mengenalkan golok kepada dunia internasional. Acara ini dihadiri oleh perwakilan antara lain Italia, Belanda, Prancis, Amerika, Malaysia, Suriname, Brazil, Nicaragua, dan lain-lain. Di acara ini juga dipamerkan golok-golok pusaka yang berumur ratusan tahun. Dan satu informasi lagi tentang buku dengan judul The Golok karya Ki Kumbang, yang di dalamnya menuliskan sejarah golok, jenis wilah, perah, pamor, serta warangka, dan hasil uji metalurgi di ITB Bandung. Serta teknik permainan golok di dalam pencaksilat. Dengan pembina Bapak Kapolda Banten Irjen Polisi Profesor Dr. Rudi Herianto Adi Nugroho, SHMH MBA. Dan konseptor Bapak Dirtahti Polda Banten AKBP Dr. Haji Agus Rashid, SHMH. Buku The Golok rencananya akan launching di Amsterdam, Belanda. Tujuan selanjutnya adalah permohonan golok Indonesia ke UNESCO sebagai warisan dunia dari Indonesia. Ya Sobat Jalan-Jalan, setelah tadi Kiva berkeliling di warisan bersejarah di Banten, saat ini Kiva sedang berada di Polda Banten. Kiva mau menghadiri acara Seminar Internasional Golok Banten di Mata Dunia dan juga pameran golok pusaka Indonesia, Sobat Jalan-Jalan. Nah, seminar ini dihadiri juga oleh peneliti asing, Sobat Jalan-Jalan. Langsung aja kita masuk. Baik Sobat Jalan-Jalan, saat ini Kiva sudah bersama dengan, mohon izin Bapak silakan memperkenalkan diri. Terima kasih, selamat sore. Saya AKBP Dr. Haji Agus sebagai Direktur Tahanan Polda Banten. Dan kebetulan saya sebagai Ketua Panitia Golok Banten di Mata Dunia. Alhamdulillah acara ini sukses digelar. Saya melihat dari peserta baik dari Banten itu sendiri maupun di luar Banten. Ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Bandung, dari Lampung. Alhamdulillah sudah datang memeriahkan acara seminar Golok Banten di Mata Dunia. Apa yang melatar belakangi Bapak dalam mengadakan acara ini? Sebetulnya saya ini sering ngobrol sama Pak Kapolda ya. Kebetulan Pak Kapolda kita ini penghobi golok-golok pusaka. Beliau juga kolektor golok pusaka. Karena ini kebudayaan lokal, budaya lokal. Dan emang saya juga dengan ada sahabat saya namanya Ki Kumbang, guru besar seni golok Indonesia. Kita banyak sering ngobrol, sharing tentang golok pusaka ini. Dan ternyata emang golok pusaka itu luar biasa. Dan usianya itu emang rata-rata tua banget ya. Bahkan ada yang 100 tahun. Bahkan di atas 100 tahun juga ada. Makanya kita disupport oleh Pak Kapolda. Gimana kalau kita gelar nih golok ini kita angkat. Ya, karena emang golok ini luar biasa ya. Golok-golok tua ini ada di para pelestari golok. Jadi ada di perorangan nih. Jadi para pelestari golok ini saya pinjem ya untuk untuk dipamerkan. Karena emang seminar ini juga ada tiga acara. Yang pertama itu seminar itu sendiri, seminar Golok Banten di Mata Dunia. Terus keduanya ada pementasan dalam seni golok, dan ketiganya kita pameran nih, seperti dilihat pameran golok-golok pusaka. Alhamdulillah
peserta membludak tadi ya. Saya nggak memperhitungkan, banyak banget saya penuh. Bahkan dari mancanegara ya tadi? Ya, tadi kita diikuti oleh 13 negara. Di antaranya ada tadi dari Prancis, dari Belanda sendiri, dari Jerman, terus di Itali, itu pada melalui streaming ya, antusias 13 negara, antusias. Oke Sobat Jalan-Jalan, sekarang kita sudah bersama dengan Ki Kumbang. Nah, Ki Kumbang yang hadir di seminar ini sebagai? Saya sebagai narasumber. Wow, apa kabar Ki? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, kita mau nanya nih sama Ki Kumbang terkait acara hari ini, bagaimana tanggapannya? Acara hari ini kami dari Seni Golok Indonesia bekerja sama dengan Polda Banten untuk sama-sama melakukan seminar yang diikuti oleh 13 negara. Salah satunya negara Belanda, tadi ada Mr. Paul, Paul van der Loo, dan satu lagi ada Fonda. Jadi mereka datang ke Belanda untuk khusus mengikuti seminar golok ini. Dari Belanda ke Indonesia khusus untuk hadir secara langsung ya, dan juga menjadi narasumber juga menemani Ki. Betul. Wow, keren sekali, dan dihadiri 13 negara Sobat Jalan-Jalan. Nah, selanjutnya bagaimana nih tanggapan Ki Kumbang sebagai penggiat? Apakah kedepannya akan memperluas lagi tentang seni golok Indonesia? Kedepannya pada bulan Desember, tanggal 14 Desember, kami diundang oleh pihak Belanda untuk melakukan seminar selama 2 hari, seminar golok. Lalu dilanjut melakukan mediasi dengan pihak Prancis, khususnya KBRI Paris dan kawan-kawan di UNESCO. Lalu kita melakukan uji metalurgi di Jerman. Wow, keren sekali ya. Semoga golok Indonesia semakin terkenal dan semakin dikenal juga di kancah dunia. Semangat ya Kumbang. Terakhir nih, harapan kedepannya terkait seni golok Indonesia, terutama berada di Indonesia sendiri maupun ke kancah internasional. Harapannya seperti apa? Harapan kami golok ini dapat diakui oleh dunia. Karena golok ini seperti yang tadi kita lihat, banyak sekali yang berminat, sampai negara-negara yang paling jauh seperti Afrika pun itu ikut dalam kegiatan seminar itu, membuktikan bahwa kecintaan terhadap golok itu sudah luar biasa di mata internasional. Tentunya Indonesia sendiri harus terus melestarikan ya. Betul. Baik ke generasi-generasi selanjutnya. Wah, terima kasih banyak atas waktunya. Ki Kumbang sehat selalu dan semoga semua planningnya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Apa yang memotivasi kepolisian untuk ikut andil dalam mendukung seni ini? Ya, berdasarkan informasi yang sudah diperoleh tentu saja oleh Polda Banten, terutama Bapak Kapolda Banten, bahwa budaya Banten dan kondisi alamnya memang sangat luar biasa, beragam dan kaya, sehingga ini menjadi potensi yang luar biasa untuk bisa dilestarikan secara bersama, tidak hanya oleh pemerintah daerah, terutama juga oleh unsur kepolisian. Dan Bapak Kapolda Banten sangat concern untuk mengambil bagian dalam pelestarian budaya Banten ini. Flashback bahwa debus, publik nasional tahu bahwa itu berasal dari Banten. Dan debus dimainkan oleh polisi, itu Bapak Kapolda Banten yang mengangkat sebagai sebuah sajian dan sosialisasi meluas dengan kegiatan 200 personil Polda Banten main debus bersama pada Hari Bayangkara 1 Juli 2022 lalu. Ini sesuatu yang memang out of the box dalam berpikir untuk bisa memperkenalkan kekayaan budaya Banten itu sendiri. Dan hari ini kembali Bapak Kapolda mengimplementasikan out of the box thinking, di mana golok sebagai pusaka lokal Banten diangkat oleh Bapak Kapolda menjadi tema seminar internasional, sehingga publik tidak hanya nasional tetapi juga internasional should know that golok belongs to Banten.
Nah, ini kita sangat berterima kasih sekali bahwa Kapolda Banten mempunyai interest, concern yang cukup tinggi untuk bisa ikut ambil bagian dalam melestarikan budaya-budaya di Banten. Oke Sobat Jalan-Jalan, saat ini Kiva sudah bersama dengan Pak Paul sebagai orang asing yang hadir di seminar kali ini. So, what made you interested in doing this research? And that's why I'm interested became in Pencak Silat. So now 30 years I'm playing Pencak Silat. Last time my guru is passed away 5 years ago, and the school from Belanda, I'm guru now, and that's why I'm interested in going to Indonesia also, because to learn more from the culture, the language, and also golok, golok tua from Banten. The heritage, I think, is incredible. I mean, I'm doing this about 30 years, Pencak. My guru, many stories about Banten, from Bandung, Banten, Bogor, Jakarta, Cimahi. I heard many stories from my guru, and that's why I'm interested in going also to Banten to learn more about the heritage and the culture. That's why I'm here. Oh my God, that's really cool. Thank you for your time. Oh. And I hope you learn more and like Indonesia more. Yeah, sure. Okay, thank you so much. Oh, terima kasih. Atur nuhun. Tetap di jalan-jalan yuk. Sobat Jalan-Jalan, nggak kerasa udah 30 menit aku nemenin Sobat Jalan-Jalan di rumah. Nah, buat Sobat Jalan-Jalan di rumah yang mau lihat nih episode kita sebelumnya, kalian bisa langsung cek sosial media kita di YouTube dan Instagram, Jalan-Jalan Yuk dan Elsinta TV. Jadi buat Sobat Jalan-Jalan di rumah, cintai budaya Indonesia dan juga lestarikan tetap di Jalan-Jalan Yuk.